melihat itu sebagai tantangan karena senang. Kalau saya pribadi saya senang kalau saya sibuk. Sebenarnya pilihan untuk berorganisasi atau berkomunitas tuh adalah pilihan untuk mengaktualisasikan apa yang sudah didapat di dunia akademik itu di dalam ranah yang lebih praktis. Negara tujuannya kemana, kalau boleh tahu? Belanda. Oke, kenapa Belanda? Kenapa kakak memilih? Oke, sepertinya saya ke Belanda, tidak ke Texas, ke Korea. Kenapa Belanda? Karena yang saya cari ada di situ. Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Podcast ini diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Podcast ini menjadi sarana belajar, praktik komunikasi, dan tempat kreatif mahasiswa. Bersama saya, Skivo William, sahabat podcast kamu. Sahabat Qobus Podcast, pernahkah kalian merasa kebingungan dan kehabisan waktu dalam menjalani kehidupan kalian sebagai seorang mahasiswa dan anak organisasi? Nah, di episode kali ini kita bakal membahas dan mengulik pengalaman dari seorang narasumber keren tentang cara praktis buat membagi waktu, memanajemen waktu supaya hidup kita lebih terorganisir dan efektif. Telah hadir bersama kita Kak Ivana Tunggal di studio. Sebelum kita membahas mengenai pengalaman sebagai seorang mahasiswa dan kesibukan kakak saat ini, mungkin ada baiknya Kak Ivana memperkenalkan diri kepada teman-teman Qobus. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ivana Tunggal. Saat ini sedang sibuk sebagai Direktur Program Merekam Kota, program pengarsipan publik yang diinisiasi oleh komunitas Kormus. Juga selain itu sedang mempersiapkan diri. Semoga tahun ini bisa dapat LOE untuk melanjutkan studi S2. Nah itu boleh cerita sedikit mungkin kapan pertama kali kakak terjun ke dalam dunia organisasi? Kalau dunia organisasi berarti dari waktu masih SMA sebenarnya sudah gabung di organisasi. Tapi kalau merekam kota sendiri, itu kan program yang dia mulai berjalan itu tahun 2020. Jadi merekam kota ini kan program yang secara garis besar itu usaha mengarsipkan arsip-arsip dari keluar dari Kota Kupang yang berkaitan dengan sejarah Kupang, seperti foto, video, dokumen atau audio yang berkaitan dengan sejarah Kupang. Terus arsip-arsip itu setelah dikumpulkan oleh tim pengarsipan, lalu ditampilkan kepada publik dalam bentuk sebuah pameran arsip publik. Jadi pameran arsip publik itu dilaksanakan 2 tahun sekali. Nah, waktu itu saya gabung di Merekam Kota sebagai anggota tim pengarsipan. Terus setelah itu tahun 2022 kemarin kami buat pameran lagi. Waktu tahun 2022 kemarin itu saya sebagai manajer program. Nah, karena tahun ini sudah banyak teman-teman baru yang gabung di Merekam Kota, jadi ada sedikit perubahan di dalam internal Merekam Kota. Dan mulai kemarin di awal tahun saya direktur program Merekam Kota. Kalau itu Merekam Kota, tapi kalau pengalaman organisasi lain yang secara umum sebenarnya sudah sering bergabung dengan organisasi itu dari waktu masih SMA. Terutama waktu itu saya SMA 3. Waktu itu kan saya gabung di organisasi keagamaan, jadi semacam persekutuan siswa Kristen. Lalu setelah itu kuliah juga organisasi. Saya tidak tahu ya kalau di Unika namanya apa, kalau di Unkris namanya Senat, Badan Eksekutif. Di sini BEM. Iya. Oke, Senat. Sama. Jadi saya waktu kuliah organisasi internal, lalu mulai gabung komunitas itu sebenarnya di akhir tahun kuliah. Jadi saat susun skripsi gabung di Kormus waktu Merekam Kota itu. Nah, kenapa kakak mau
dan merasa tertarik untuk terjun, sementara ada tugas-tugas kuliah yang juga harus dikerjakan begitu? Memang kenapa ya? Karena memang suka untuk bergabung dengan, suka kerja dalam tim. Kalau saya secara pribadi ya teman-teman, saya suka kerja dalam tim, dan memang saya pikir pengalaman-pengalaman yang ada di organisasi atau komunitas itu adalah pengalaman-pengalaman yang tidak mungkin didapat kalau ada hanya belajar secara akademik di dalam kelas. Jadi misalnya pengalaman untuk memimpin, pengalaman untuk membagi waktu, pengalaman untuk membuat program-program, pengalaman seperti itu tuh bukan sesuatu yang bisa didapat hanya di dalam kelas. Jadi saya senang bekerja dalam tim, membuat program. Ya pada dasarnya karena senang kerja tim dan juga mau belajar hal-hal lain yang tidak bisa didapat di dalam ruang kuliah. Karena memang kayak pengalaman untuk memimpin, pengalaman untuk memikirkan program-program, terus ini kemana ya dia punya langkah-langkah untuk mewujudkan program-program itu itu tidak bisa didapat di dalam ruang kelas. Mungkin ada ya kalau di tempat lain, tapi kalau paling bagus tuh di organisasi. Lalu selama menjalankan peran sebagai seorang mahasiswa dan juga anak organisasi yang pastinya banyak sekali tanggung jawabnya, pernahkah Kak Ivana mengalami kendala, entah ya dalam bentuk apapun itu, yang sepertinya kayaknya tugas kuliah terlalu banyak nih, terus dan saya keteteran dengan peran-peran tugas-tugas di organisasi atau sebaliknya? Mungkin yang memudahkan saya waktu awal-awal masuk organisasi dan sangat-sangat sibuk itu adalah karena saya dulu latar belakang kuliah saya tuh saya S1-nya teologi di Universitas Kristen atau Wacana Kupang. Nah, jadi di 2 tahun pertama kuliah tuh kami di asrama. Nah, jadi karena saya bergabung organisasi pertama itu ketika saya masih di asrama, saya masih tinggal di asrama. Jadi mungkin itu memudahkan dalam hal kalau ada kegiatan-kegiatan organisasi di kampus, kan jarak antara asrama dan kampus sangat dekat. Jadi tidak kesulitan. Tapi kalau ada tentang sendiri dalam mengatur waktu tuh pasti ada ya, karena ada banyak kegiatan yang harus dilakukan, sementara ada juga tugas-tugas kuliah yang harus dikerjakan. Tapi mungkin saya tidak melihat itu sebagai tantangan karena senang. Kalau saya pribadi saya senang kalau saya sibuk. Jadi mungkin waktu itu karena senang, energi banyak, punya banyak energi, punya banyak kesenangan dengan teman-teman. Jadi mungkin waktu itu hal-hal yang jadi tantangan tuh malah tidak dilihat sebagai tantangan, tapi kayak senang. Kayak ada kayak penting. Jadi mungkin lebih kepada menikmati dan sebenarnya itu membagi waktu. Jadi kalau kita berorganisasi dan pada saat yang sama sedang menjadi mahasiswa aktif tuh, berarti harus benar-benar tahu kalau ada waktu untuk mengerjakan tugas, ya berarti harus dipakai untuk mengerjakan tugas. Karena mungkin ada waktu-waktu lain tuh yang tidak bisa dipakai untuk itu. Kuncinya lebih ke disiplin berarti. Ya disiplin. Ya, meskipun saya juga tidak disiplin sekali ya. tapi intinya adalah tahu mana yang penting dan jadi prioritas pada saat itu. Misalnya sekarang ada waktu kosong, mana yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan saat waktu kosong ini? Kita juga sudah dengar bahwa sedang dalam proses persiapan untuk S2. Nah itu mungkin Kak Ivana boleh cerita sedikit ke teman-teman dari proses awalnya dalam perjalanannya mempersiapkan S2-nya Kak Ivana.
Jadi kemarin bulan November tahun 2022, puji Tuhan saya diterima sebagai calon penerima beasiswa LPDP. Sebenarnya dari SMA tuh saya sudah sangat ingin untuk pokoknya tidak hanya akan S1, harus S2. Sebenarnya mempersiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa tuh bukan kayak sesuatu yang beberapa bulan sebelum mulai seleksi baru saya mempersiapkan diri, tapi kayak sudah ada di dalam kepala saya bahkan waktu S1. Nah, syukurnya waktu kuliah itu banyak informasi-informasi soal beasiswa yang bisa saya akses. Nah, salah satunya tuh ada beasiswa LPDP ini karena ada banyak award di LPDP yang dari Kupang, dari NTT yang menyebarkan informasi tentang beasiswa. Kebetulan saya punya privilege untuk bisa mendengarkan informasi-informasi itu. Jadi saya tahu bahwa di pemerintah Indonesia itu menyediakan fasilitas beasiswa untuk S2 di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi waktu itu memang saya sudah mempersiapkan diri saya dengan sengaja untuk waktu lulus S1 harus daftar beasiswa untuk melanjutkan S2. Jadi itu memang sudah jadi mimpi jangka panjang yang dikerjakan pelan-pelan dan dengan konsisten. Mungkin kakak bisa menceritakan sedikit ke teman-teman sahabat podcast, apa itu LPDP? Maksudnya ini beasiswa yang seperti apa sih sebenarnya? Jadi LPDP itu beasiswa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Banyak program-program beasiswa yang disediakan oleh LPDP ya. Kalau yang saya daftar kemarin itu beasiswa daerah afirmasi, itu untuk beasiswa yang beasiswa dari LPDP untuk dulu kalau tidak salah namanya beasiswa Indonesia Timur, bisa diklarifikasi lagi website LPDP. Tapi semenjak tahun mungkin 2021, 2022, 2020 diganti namanya jadi beasiswa daerah afirmasi. Jadi fasilitas yang disediakan tuh ada untuk melanjutkan pendidikan S2, ada juga untuk S3. Sejauh yang saya tahu dan yang bisa saya ceritakan di sini itu, kalau beasiswa daerah afirmasi dia punya banyak privilege yang berbeda dari beasiswa reguler. Karena beasiswa daerah afirmasi kan kita yang ada di wilayah Indonesia Timur, jadi ada beberapa syarat-syarat pendaftaran beasiswa yang berbeda dari beasiswa lainnya, dan itu sebenarnya memudahkan kita untuk mendaftar karena sudah diberikan banyak kemudahan dari LPDP sebagai penyedia beasiswa. Beasiswanya sendiri tuh ada untuk kuliah di dalam negeri dan juga di luar negeri. Jadi kalau teman-teman yang Kak Ivan ambil, yang saya daftar adalah untuk yang di luar negeri. Negara tujuannya kemana Pak? Kalau boleh tahu? Belanda. Oke, kenapa Belanda? Kenapa kakak memilih? Sepertinya saya ke Belanda, kenapa tidak ke Texas, ke Korea? Kenapa Belanda? Karena yang saya cari ada di situ. Jadi kan saya melanjutkan studi ini untuk bisa akses karena latar belakang saya di Merakam Kota yang banyak berurusan dengan arsip-arsip berkaitan dengan sejarah Kupang. Jadi saya tuh punya satu kegelisahan bagaimana ya karena selama ini Merakam Kota tuh dalam mencari arsip-arsip tuh selalu kalau bicara dengan sejarah-sejarah yang ada di Kupang tuh banyak sekali yang selalu bilang bahwa ini arsip tentang Kupang tuh banyaknya di Belanda. Karena di Universitas Leiden ada satu bagian dari Universitas Leiden namanya KITLV, itu satu lembaga khusus yang mengurus arsip-arsip dari bekas jajahannya Belanda. Salah satunya adalah Indonesia. Jadi ada banyak arsip tentang Timur yang ada di Belanda, Universitas Leiden khususnya. Jadi karena yang saya cari ada di situ, saya memilih untuk berkuliah di situ. Jadi option yang kakak pilih ini karena memang masih terkait dengan organisasi yang dibuat. Iya, betul sekali. Oke. Untuk yang terakhir mungkin kakak bisa kasih pesan dan
ya mungkin harapan atau pandangan untuk teman-teman yang struggle dalam menjalani peran mereka sebagai seorang mahasiswa dan juga anak organisasi. Kalau berefleksi kembali ke banyak pilihan-pilihan yang saya buat dalam hidup, dalam hal ini berorganisasi, mulai dari organisasi di dalam kampus, pada akhirnya langkah saya sampai hari ini kayak pilihan-pilihan saya untuk melanjutkan pendidikan dengan jurusan tertentu tuh terbentuk karena pilihan-pilihan saya untuk berorganisasi. Juga kayak kemampuan-kemampuan yang saya dapat hari ini. Misalnya tadi saya sempat cerita kalau sempat jadi manajer program, sempat jadi direktur program, itu semua tuh dibentuk di dalam ruang-ruang berkomunitas dan ruang-ruang berorganisasi. Jadi ya juga bersama dengan latar belakang pendidikan dan akademik yang saya punya. Jadi untuk teman-teman yang ini mendengarkan podcast ini dan juga kayak sedang memikirkan begitu, kepengen berorganisasi, kepengen gabung komunitas atau kepengen gabung di organisasi-organisasi yang ada di kampus, itu tuh bukan sebuah pilihan yang kayak bertentangan dengan posisi sebagai seorang mahasiswa di dunia akademik begitu. Itu tuh kayak kalau ada kecenderungan untuk mengkontraskan kedua hal itu, kayak itu tuh sebenarnya bertentangan. Kalau menurut saya itu sesuatu yang sempit, kayak itu sangat sempit begitu, karena sebenarnya pilihan untuk berorganisasi atau berkomunitas tuh adalah pilihan untuk mengaktualisasikan apa yang sudah didapat di dunia akademik itu di dalam ranah yang lebih praktis. Jadi anggapnya teorinya turun ke lapangan. Ya, jadi pengalaman berorganisasi itu tuh akan mengajarkan kita pada akhirnya untuk mengatur waktu, memilih prioritas, dan mungkin menjadi sesuatu yang mendefinisikan jalan karirnya kita ke depan. Jadi kayak kalau yang bisa saya simpulkan, yang bisa saya tangkap dari apa yang saya bilang, justru struggle dalam membagi waktu itu yang jadi tempat untuk kita belajar supaya mempersiapkan diri ke kehidupan setelah kuliah, dalam pekerjaan, bagaimana membagi prioritas. Kalau saya pribadi berorganisasi dan berkomunitas itu menjadi jalan pilihan yang bawa saya untuk sampai di salah satu seperti step by step. Iya, batu loncatan yang bawa saya sampai hari ini. Ya, entah di titik mana sih tidak tahu sebenarnya, tapi ya setidaknya lah. Oke sahabat Kobus Podcast, terima kasih sudah menonton podcast ini. Terima kasih juga untuk Kak Ivana yang sudah hadir dan membagikan pengalaman dan insight-insightnya kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram dan TikTok @kobuspodcast dan Facebook Kobus, dan subscribe kita di YouTube channel @ilmu komunikasi Unila. Saya Skivo William mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.